Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Widarningsih dari SD Muhammadiyah 09 Plus, The School of Understanding Children. Ingin mempersembahkan video pembelajaran dalam rangka Milad Muhammadiyah 108, meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Milad SD Muhammadiyah 09 Plus ke-12. Guru Muhammadiyah bergerak di tengah pandemi. Dan Hari Guru Nasional 2020, bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Di masa pandemi ini, marilah kita menjaga protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini saya akan mempelajari dengan tema Sehat itu Penting dengan subtema organ peredaran darah. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mengulas tentang darah, tetapi dikhususkan untuk sistem peredaran darah, yaitu muatan pembelajaran IPA kelas 5. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu pengertian sistem peredaran darah, organ peredaran darah tertutup, peredaran darah ganda, peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Bagaimanakah dengan pengertian sistem peredaran darah? Yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Apa saja organ peredaran darah? Jantung, pembuluh darah, paru-paru, pembuluh kapiler. Pertama, yaitu jantung. Inilah gambar jantung yang ada pada diri manusia. Jantung terletak di sebelah kiri dada manusia. Fungsi jantung memompa darah. Marilah kita lihat bagian-bagian jantung. Bagian jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, pembuluh nadi besar, yaitu aorta, pembuluh arteri pulmonalis, pembuluh vena pulmonalis, pembuluh vena cava. Kemudian terdiri dari katup-katup agar darah kotor dan darah bersih tidak tercampur. Karbon dioksida dan oksigen tidak tercampur, maka adanya katup bikuspidalis dan katup trikuspidalis.
Inilah dinding jantung. Baik, kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena. Apakah pembuluh nadi itu? Merupakan pembuluh yang mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah, baik itu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena, mempunyai perbedaan yang sangat banyak, yaitu aliran darah keluar dari jantung untuk pembuluh nadi arteri, aliran darah menuju jantung untuk pembuluh balik atau vena. Membawa darah bersih kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis untuk arteri. Membawa darah kotor kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Terletak di bagian dalam bagi arteri, terletak di permukaan kulit bagi vena. Dinding tebal, kuat dan elastis untuk pembuluh arteri, dinding tipis dan kaku untuk pembuluh balik vena. Denyutnya terasa untuk pembuluh nadi arteri. Denyut tidak terasa untuk pembuluh balik vena. Darah memancar bila terluka, tetapi darah menetes bila terluka untuk pembuluh balik vena. Mempunyai satu katup, mempunyai banyak katup untuk pembuluh balik vena. Kemudian, aorta adalah pembuluh nadi yang paling besar. Pembuluh kapiler adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung-ujung halus bertemu, maka disebut menjadi pembuluh kapiler. Fungsi pembuluh kapiler sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sinilah terjadi pada pembuluh kapiler. Marilah kita lihat fungsi organ-organ peredaran darah. Kita lihat di sini bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Perbedaannya dengan bilik kanan adalah memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian kita lihat serambi kiri. Serambi kiri ini menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru
menuju jantung. Sedangkan arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Sedangkan ujung-ujung cabang dari pembuluh arteri dan pembuluh vena, yaitu kapiler, berfungsi pula untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Bagaimana dengan peredaran darah ganda? Peredaran darah ganda yaitu darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Artinya, darah memasuki jantung dalam satu peredaran darah sebanyak 2 kali. Peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh yang saling berhubungan. Nah, di dalam peredaran darah manusia terdapat peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kemudian, untuk peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Inilah sistematika peredaran darah lewat gambar. Peredaran darah besar pertama adalah terjadi dari bilik kiri. Bilik kiri yang mengandung banyak oksigen atau darah bersih dipompa lewat aorta. Di aorta mengalir terus ke arteri. Arteri menuju ke seluruh tubuh, ada yang bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas seluruh tubuh, kemudian bagian bawah pula ke seluruh tubuh. Darah ini mengandung banyak oksigen. Selanjutnya masuk ke vena. Tetapi sebelum di vena, di kapiler ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida masuk ke vena yang mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor. Dari vena masuk menuju ke serambi kanan. Ya, lihat, masuk ke serambi kanan. Sehingga serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem peredaran darah kecil? Kita lihat, yang tadi di sini serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari bilik kanan
dari bilik kanan dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Lewat arteri pulmonalis ini, darah masuk ke paru-paru. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen. Selanjutnya dari paru-paru menuju ke vena pulmonalis. Di vena pulmonalis ini darah mengandung oksigen. Kemudian masuk kembali ke serambi kiri. Inilah peredaran darah kecil. Untuk lebih lihat lagi, yang berwarna putih ini adalah darah bersih yang mengandung oksigen. Kemudian yang biru ini adalah gambar darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi dibedakan antara gambarnya, yaitu warnanya dibedakan. Selanjutnya, yuk kita pelajari lagu dan kita hafalkan jalannya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Fungsi jantung memompa darah. Dari bilik kiri memompa darah lewat aorta, lewat arteri ke seluruh tubuh, lewat vena menuju ke serambi kanan. Peredaran darah besar. Fungsi jantung memompa darah. Dari bilik kanan memompa darah lewat arteri pulmonalis ke paru-paru, lewat vena pulmonalis ke serambi kanan. Peredaran darah kecil. Fungsi jantung memompa darah, dari bilik kiri memompa darah, lewat aorta, lewat arteri ke seluruh tubuh, lewat vena menuju ke serambi kanan. Peredaran darah besar. Fungsi jantung memompa darah, dari bilik kanan memompa darah, lewat arteri pulmonalis ke paru-paru, lewat vena pulmonalis ke serambi kanan. Peredaran darah kecil. Demikian video pembelajaran kali ini dari saya. Untuk itu mohon maaf bila ada kesalahan pelajaran kami ini. Dan marilah kita lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.